Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, bersyukur pada saat ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab telah Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab telah Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Yang kesungguhan hati kita naikkan pujian ini kembali. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab telah Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah
Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Layak kau terima sembah kami Tuhan, layak kau terima pujian kami Yesus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau layak-layak kami sembah, Engkau layak-layak kami puji Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami Yesus. Ya Roh Kudus. Haleluya. Mari kita minta berkat daripada Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami semua. Engkau yang menjadikan langit dan bumi dan terus menjaga perbuatanmu sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Awal pertengahan sampai pada akhirnya, buat kami sukacita, damai sejahtera. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka kami akan mengalami perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kami serahkan petugas-petugas yang Engkau sudah pilih, WL Singer, pemain musik, dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan membuka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dan kita mau bersorak-sorai sebab Tuhan Yesus yang memiliki kasih yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sama-sama. Amin. Meninggikan namamu, Selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu. Selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Beri pemuliaan bagi nama Tuhan, sebab Dia Allah yang begitu besar kasih-Nya atas setiap kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk dengar firman Tuhan. Berbicaralah pada saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ampuni dosa kekurangan kami, bahkan siapkan kami untuk diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Kuduskan hati pikiran kami, telinga kami, sehingga kami mendengar sepenuhnya, mendapat sepenuhnya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita luar biasa, kita sudah menyelesaikan bulan Mei, temanya kegerakan Roh Kudus. Luar biasa, sepanjang bulan Mei kita bicara tentang Roh Kudus. Kita bicara tentang janji Bapa yang luar biasa. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang ada di dalam hati kita. Yang terus berbicara, konselor dia, penghibur, penolong, dan sebagainya. Sebulan penuh kita bicara itu. Dan bulan ini, bulan Juni, kita kasih tema pencarian harta karun. Saudara dan saya punya harta karun sudah disediakan Allah. Tinggal kita buka aja. Kuncinya sudah kasih tahu sama Tuhan, Roh Kudus. Tapi kalau saudara nggak buka, ya nggak bisa terima Roh Kudus, nggak terima harta karun maksud saya. Minggu ini, minggu pertama, tema yang diberikan perlengkapan akhir zaman. Jadi saya ingin jelaskan, perlengkapan akhir zaman apa maksudnya? Tuhan kasih fasilitas, Tuhan kasih sarana. Itu yang saya maksudkan perlengkapan. Memasuki akhir zaman, bahkan sekarang ini sudah di akhir zaman, Tuhan kasih fasilitas, Tuhan kasih sarana, Tuhan sediakan harta karun supaya kita pakai menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Kemenangan-kemenangan Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Tinggal saudara mau pakai atau enggak. Kalau enggak dipakai ya udah babak belur kita. Selamat sih selamat. Sudah dibaptis, sudah percaya Tuhan. Selamat. Tapi babak belur saudara, maaf kata itu. Nah ayatnya ini indah, ada gambarnya. Di dalam Wahyu 12 ayat 1 menarik. Dan misteri ini ya. Saya bacakan. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Luar biasa bukan? Ada matahari, ada bulan, ada bintang yang mengcover perempuan itu. Mengcover jemaat Tuhan, mengcover umat Tuhan, disediakan sarana, disediakan fasilitas, disediakan perlengkapan. Ya, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Apa artinya? Kita akan selidiki satu ayat ini. Perlengkapan ilahi akhir zaman. Perlengkapan ini bagi orang yang penuh Roh Kudus. Khususnya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lawannya apa? Orang yang dipimpin oleh kedagingan. Itu lawan katanya, dipimpin Roh Kudus atau dipimpin kedagingan. Nah, perlengkapan ini bagi orang yang penuh Roh Kudus, strip dipimpin Roh. Saya kasih penjelasan seperti 5 gadis bijak. Masih ingat bukan 5 gadis bijak? Jangan jadi 5 gadis bodoh.
5 gadis bodoh itu sebetulnya sudah terima Tuhan, cuma jatuh bangun dalam dosa, akhirnya jadi bodoh dia, minyaknya habis. Mereka yang hidup dalam dosa atau mendua hati, tidak mau, tidak suka, tidak bisa memakai perlengkapan ini. Sekali lagi, perlengkapan ini disediakan bagi 5 gadis bijak. Tapi bagi 5 gadis bodoh, yang jatuh bangun dalam dosa, yang tidak serius, yang acuh tak acuh ikut Tuhan, mereka tidak mau pakai perlengkapan ini. Kok enggak mau? Nanti kita dengar ya. Mereka tidak mau, mereka tidak suka ya. Mereka sudah dikuasai kedagingan. Enggak suka dipimpin oleh roh. Tidak bisa memakai perlengkapan ini. Berikutnya, orang yang terikat dosa, strip anggur lama, tidak suka anggur baru. Lukas 5 ayat 39. Nah, ini adalah skema yang menarik. Nomor 1, berselubung matahari. Bulan di bawah kaki tadi ya, mahkota 12 bintang di atas kepala. Berselubung matahari itu artinya sempurna dalam kebenaran. Berselubung matahari, tidak ada kegelapan sedikit pun. Sempurna dalam kebenaran. Bulan di bawah kaki. Bulan itu nanti di belakang lebih jelas lagi. Berani karena kebenaran. Ada banyak orang maju mundur. Kebenaran aja tidak mantap di dalam hatinya. Firman Tuhan tidak mantap dalam hatinya. Tapi gambaran tadi perempuan yang di bawahnya ada bulan di bawah kakinya itu menandakan jemaat yang berani karena kebenaran. Mahkota 12 bintang itu adalah penuh Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya ingin lebih menjelaskan satu-satu perlengkapan ini, matahari, bulan, dan bintang. Nomor 1, matahari. Gereja akhir zaman bertumbuh secara luar biasa, ditandai dengan ciri-ciri ilahi. Tadi di dalam ayat tadi diawali, ada di langit. Saya kasih dalam tanda petik, ada di langit. Warna merah ya. Tandanya itu kelihatan, semua orang kelihatan. Jelas itu, tanda ada di langit. Matahari bertambah terang sampai rembang tengah hari. Matahari itu terus bertambah terang ya, seperti umat Tuhan. Tambah lama tambah terang, tambah bersinar, penuh kemuliaan Tuhan. Dan tidak sembunyi, enggak. Dia ada di langit, kelihatan semua, orang semua ngelihat. Bagi orang yang hidup benar dan kudus, Bapa sendiri memberikan kesaksiannya. Masih ingat ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, ketika Yesus keluar dari air, ada suara dari surga. Apa? Itu Bapa berbicara. Inilah anak yang sangat berkenan. Dengarkan dia. Itu konfirmasi Allah ya. Karena itu bagi orang yang hidup benar dan kudus, Bapa sendiri memberikan konfirmasi, memberikan kesaksian. Bapa memberikan kesaksian tadi ya, pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya ingin sampaikan bukan kepada Yesus saja, namun suatu saat dia mengkonfirmasikan, meneguhkan, inilah umat yang berkenan kepadaku. Oh, betapa indahnya. Yang kedua, bulan di bawah kaki. Bulan adalah tanda darah. Kisah 2 ayat 20, tanda darah adalah tanda anak manusia Yesus Kristus. Darah adalah tanda sengsara, penderitaan, salib. Bukan menakutkan, saudara, saya tidak menakut-nakuti. Tapi orang yang di dalam gambaran itu, bulan ada di bawah kaki, dia adalah pribadi yang berani memberitakan kebenaran, berani hidup dalam kebenaran.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sudah pernah menderita buat Tuhan? Berdoa ya, amit-amit kalau bisa jangan gitu kali ya doanya ya. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan. Stefanus dan yang lainnya banyak ya. Kita tidak pengen minta seperti itu, tapi kita minta keberanian. Keberanian. Coba saudara bayangkan kisahnya Stefanus ketika dia dilempari batu apa? Dia enggak kesakitan ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, dia malah bisa mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya. Ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu bukan omongan orang stres, bukan. Itu omongan orang berani di dalam Tuhan. Ya, dia tahu. Ini orang nggak tahu kebenaran. Stefanus dibunuh dan seterusnya. Orang-orang yang mau pikul salib artinya mau menderita karena kebenaran. Kata menderita ini kadang-kala kita risih ya. Jangan ngomong menderita tapi saya ganti. Orang-orang yang mau pikul salib artinya orang yang berani karena kebenaran. Nah mungkin lebih nggak menakutkan ya. Berani memberitakan kebenaran, berani menyaksikan kebenaran. Mereka punya kesaksian yang suci dan ajaib. Anak Allah. Untuk setiap orang yang mau pikul salib, anak Allah bersaksi di hadapan Bapa. Matius 10 ayat 32. Saudara, pikul salib itu bukan kalau aku mau, enggak. Kalau mau ikut Tuhan mesti pikul salib. Mungkin gambaran kita pikul salib seperti Tuhan dipaku, dinaikkan di atas salib dan sebagainya. Itu Tuhan Yesus. Tapi saya tidak mengatakan saudara akan terlepas dari semuanya. Setiap kita pasti menghadapi salib dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saudara diproses oleh Roh Kudus, saudara dihadapkan kepada salib. Ini enggak cocok sama kedagingan kita. Satu rumah, satu jemaat, satu perusahaan, satu kampus. Kadang-kala Tuhan kasih orang-orang yang gak cocok ini ya. Itu sudah mulai salib itu saudara. Saudara harus bisa mengatasi. Kasihilah musuhmu, bahkan seperti itu. Justru dalam proses menuju kesempurnaan, orang-orang Kristen harus komitmen total untuk kebenaran. 1 Petrus 4 ayat 4. Sekarang orang yang tidak mengenal Tuhan heran bahwa kalian tidak ikut hidup seperti mereka, menikmati dosa tanpa batas. Itulah sebabnya mereka menghina kalian. Saya ulangi, Petrus mengatakan demikian. Sekarang orang yang tidak mengenal Tuhan, orang luar, mereka heran melihat saudara dan saya tidak ikut-ikutan hidup dalam dosa tanpa batas. Bayangkan saudara, dosa tanpa batas. Suatu saat dosa akan seperti itu, dosa tanpa batas. Dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan heran melihat jemaat Tuhan. Kok bisa ya hidup tanpa dosa? Kok bisa ya? Nah itu saya bilang, itu harta karun. Itu perlengkapan. Itu sarana, itu perlengkapan yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga-tiganya kasih kepada kita. Karena mereka tahu ini saat-saat terakhir. Dia kasih semua, dia topang semuanya. Bapa menopang, Roh Kudus menopang, Yesus menopang. Supaya jemaat tidak ada yang jatuh sampai pada akhirnya. Yang ketiga, mahkota bintang di kepala. Mahkota di kepala artinya memimpin gereja masuk dalam rencana kesempurnaan Allah. Masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Ini suatu hidup yang dipimpin Roh Kudus. Taat pada Roh. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 8. Mahkota di kepala itu taat, dipimpin Roh Kudus. Bukan dipimpin kedagingan. Ya, seenaknya aja, acu tak acu, bukan itu.
Bintang adalah lambang pekerjaan dan pimpinan Roh Kudus. Matius 2 ayat 9 sampai 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Siapa? Orang Majus, saudara. Bintang, lambang pekerjaan dan pimpinan Roh Kudus. Digambarkan sebagai orang Majus mengikuti bintang itu sampai kepada anak Allah lahir di Bethlehem itu, ya, masih ingat? Rasul-rasul adalah orang sederhana, tapi hidup dipimpin Roh. Bandingkan dengan pendidikan mereka yang rata-rata rendah. Rasul-rasul itu nggak ada yang sekolah teologi, kecuali Paulus, saudara. Matius, Markus, dan sebagainya itu tidak ada pendidikan, tapi dia nurut sama Roh Kudus. Akhirnya bisa tulis. Tulisannya bisa masuk di Alkitab kita, ya. Markus, Lukas itu dokter, itu orang pinter itu. Paulus pinter, karena itu dipercayakan menulis separuh dari Perjanjian Baru. Tuhan memakai orang-orang sederhana memimpin umatnya keluar dari Mesir dan masuk Kanaan. Kecuali Musa, Musa dididik di istana dia. Keren dia, bonafit dia dididik di istana. Tapi Yusak, Gideon, Jefta, dan banyak lagi, itu bukan orang-orang pendidikan teologi, enggak. Tuhan memakai orang-orang sederhana untuk memimpin umatnya. Yang perlu apa? Punya bintang, ya, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja ditargetkan penuh Roh Kudus, bahkan sampai pada pengurapan tanpa batas. Saudara nanti baca Zakaria 4 ayat 4. Pengurapan tanpa batas. Menarik sekali, saudara. Karena itu pada akhir zaman saya suka mengatakan lebih daripada gereja mula-mula. Kita kagum kadang-kala kalau baca kisah para rasul, ya, gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Tapi saya ingin katakan, saudara dan saya akan mengalami lebih dari itu. Karena itu pada saat itu kekudusan akan terus ditingkatkan. Pada saat yang kemarin Ananias dan Safira coba-coba bohongi Roh Kudus, mati sek, ya. Kata orang Surabaya, mati sek. Karena berani membohongi Roh Kudus, membohongi Petrus. Tapi nanti akan lebih dari itu, saudara. Akhir zaman kita dibiasakan dipimpin oleh Roh Kudus. Dibiasakan. Gereja ditargetkan penuh Roh Kudus. Bahkan sampai pada pengurapan tanpa batas. Sebab Allah mencurahkan hujan akhir. Akan timbul banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Karena itu diawali di ayat Wahyu 12 ayat 1. Ada tanda-tanda di langit. Semua orang melihat itu. Gereja Tuhan tidak kekurangan karunia dalam menunggu kedatangan Tuhan. Fasilitas akhir zaman memuakkan orang yang cinta dunia. Saya doakan di sini nggak ada yang cinta dunia, ya. Semua sudah menyalipkan kedagingan. Sekalipun kedagingan ini terus saya pakai istilah merongrong anak Tuhan. Yang satu Roh Kudus pimpin, ya, bicara ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Tapi kedagingan lain, berzina enak, ya, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Itu terus rongrongan. Ya memang karena kita masih punya daging. Kalau dagingnya sudah ditanam, sudah habis. Rohnya bertemu dengan Tuhan. Lot, ya, contohnya. Lot akhirnya lebih menyukai fasilitas Sodom. Tahu ya Lot, ya, keponakan Abraham. Dia nggak suka perlengkapan yang Abraham kasih, ya. Lot binasa bersama Sodom, tetapi luput dia. Mestinya dia binasa ketika Sodom dibakar dari surga. Tapi luput karena doa syafaat Abraham. Jadi tidak semua orang beriman bisa atau suka pakai fasilitas Allah yang luar biasa. Pakai perlengkapan Allah. Tuhan sudah sediakan perlengkapan, fasilitas, sarana, atau namanya harta karun. Tapi buktinya Lot lebih suka fasilitas Sodom.
Kembali lagi, mestinya dia mati. Masih ingat? Kalau membaca itu, mengelus dada. Ketika dia didatangi oleh malaikat Tuhan ya, 2 orang. Sama dia suruh nginep di rumahnya. Malam-malam digedor orang sekota. Suruh ngeluarin itu orang, mau dipakai istilahnya. Waduh, itu kota yang sudah dosanya bukan main. Tapi saudara lihat, bapaknya siapa? Lot ya, kata-katanya itu juga menakutkan. Jangan, tamuku jangan dipakai. Aku punya 2 anak gadis, pakai itu semua. Coba menakutkan. Tidak ada bapak seperti itu, saudara. Jadi apa? Lot sudah mulai ketularan orang Sodom. Ya, dia nggak betah, nggak cocok sama fasilitasnya Abraham. Apa? Tinggal di kemah, ya, hidup kudus, dia nggak tahan seperti itu. Karena itu hati-hati. Ada orang yang nggak bisa dan nggak mau fasilitas sorga. Kalau tadi bicara matahari, bulan, bintang, itu satu paket, itu A. B, saya bilang perlengkapan hujan akhir. Ini harta karun juga. Saya pernah khotbah, bukan? Hujan akhir sangat penting supaya bisa dipanen. Masuk dalam pengangkatan. Maksudnya bisa dipanen itu hujan akhir, hujan awal itu untuk menumbuhkan benih itu ya. Terus hujan akhir itu panen. Kalau dalam rohani itu panen itu dipilih, panen terus diangkat ke surga. Rapture. Ingat dasarnya adalah hidup seperti 5 gadis bijak. 5 gadis bodoh tidak tahan. Akan pecah kirbat rohaninya. Karena tidak bisa terima anggur baru. Pecah kirbatnya. 5 gadis bodoh adalah orang-orang yang penuh Roh Kudus. Tetapi seperti Samson. Masih suka main-main dengan dosa. Sehingga habis minyaknya. Tinggal luarnya saja bagus, kedudukannya bagus, ekonominya bagus, tetapi hidupnya berduka, menduka citakan Roh Kudus. Akhirnya pecah dan binasa. Hati-hati ya, saya terus berdoa, ya tidak ada yang ketinggalan. Sekalipun Yerusalem, perlengkapan yang ketiga, yang C, yang A itu bicara matahari, bulan, dan bintang. Yang B bicara hujan akhir. Sekarang yang C yang terakhir. Perlengkapan kemenangan. Tuhan sudah janjikan kemenangan. Saya kasih bukan contoh, saya kasih di Alkitab ya. Sekalipun Yerusalem dikepung dengan dahsyat, tetap menang, bahkan terus menang seperti pawai kemenangan. Sekalipun kesukaran, aniaya, ancaman, gangguan makin bertambah banyak. Gak usah takut, saudara, gak usah takut. Perlengkapan Allah luar biasa. Yang bersangkutan gak takut ya. Karena Tuhan mensupport terus, mendampingi terus, melengkapi terus. Roh Kudus terus menjaga, melindungi. Ada banyak orang mengalami itu. Kesukaran, aniaya, ancaman, gangguan makin bertambah banyak. Hari-hari ini pandemi membuat seluruh dunia dalam masa sulit. Suatu ujian, dan saya ingin katakan itu proses supaya gereja Tuhan siap dan lulus dalam hari-hari yang akan datang yang lebih sulit. Saya tidak menakut-nakuti, tapi firman Tuhan terus bicara, makin lama makin sulit. Tapi bukan berarti menakutkan, makin lama makin sulit. Makin lama orang yang cinta Tuhan makin melihat kemuliaan Tuhan. Makin melihat pengharapannya itu amin. Ya dan amin. Makin melihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Sekalipun sulit. 1.000 jatuh, 10.000 jatuh di kanan di kiri. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oh, itu pengharapan kita. Ini ayat ya. Ayat ketika Yerusalem dikepung. Ada gambar sebelah kiri atas, biru itu Yerusalem dikepung panah macam-macam. Lukas 21 ayat 12. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara.
dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Selanjutnya, kalau saudara baca selanjutnya, jangan takut apa yang kamu katakan. Ini perlengkapan Allah. Ini harta karun. Aku akan bicara nanti. Oh, saudara tinggal dipakai raganya aja. Nanti dia akan bicara. Dan saudara mengeluarkan dari mulut saudara. Yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah dikatakan. Yang ketiga, Matius 24 ayat 38 sampai 39. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, zaman Nuh ya, makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tiga contoh kita akan dihadapi itu ya. Karena itu mari kita terus berjaga-jaga dan siap sedia. Mereka makan, minum, pesta dan sebagainya. Enggak tahunya di depan langsung hujan 40 hari 40 malam dan habis. Tapi saudara tahu Nuh sudah khotbah, sudah ngajak berapa? Dia buat kapal itu sampai 120 tahun, saudara. Gak kebayang itu. 120 tahun buat kapal di atas gunung itu ya. Saben hari dikhotbahi, orang yang lihat, ngapain Nuh? Ngapain kamu? Dikhotbahin. Saben hari dikhotbahin. Mendingan saya gak sampai 120 tahun, saudara. Sudah ada yang bertobat. Sekalipun Yerusalem dikepung dengan dahsyat, tetap menang, bahkan terus menang, seperti pawai kemenangan. Sekalipun kesukaran, aniaya, ancaman, gangguan semakin bertambah. Hari-hari ini pandemi membuat seluruh dunia dalam masa sulit, suatu ujian proses, supaya gereja Tuhan penuh kemuliaan dan lulus dalam hari-hari yang akan datang. Jangan melihat susahnya, tapi melihat, saya suka mengatakan hari-hari ini ya, Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup saudara masing-masing. Kalau Tuhan izinkan, sekalipun itu susah, sekalipun itu menakutkan, sekalipun aku gak mau, ketahuilah untuk kebaikan saudara dan saya. Tuhan tahu persis rancangannya kepada saya, kepada si A, si B, Tuhan tahu. Tuhan terus proses sampai pada kesempurnaannya. Ini jenjang kemenangan kita. Tingkat-tingkat ya, menang. Nomor 1 yang paling bawah itu menang. Roma 8:31. Naik lagi lebih dari pemenang. Itu Roma 8 ayat 37. Nanti saya kasih gambarnya. Naik lagi pawai kemenangan. 2 Korintus 2 ayat 54. Naik lagi menang atas musuh terakhir. Maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Naik lagi 5. Kemenangan total. Di mana saudara berada? Kalau saudara menang itu paling bawah itu. Lebih dari pemenang tingkat 2. Pawai kemenangan tingkat 3. Tingkat 4 dan tingkat 5. Kemenangan yang Tuhan izinkan. Tidak pas-pasan menangnya, enggak. Lebih dari pemenang. Ini gambar. Ini gambarnya Vivi bantu saya ini saudara. Menarik ya. Ada pawai kemenangan, warnanya merah. Yang kuning itu lebih dari pemenang. Yang satu itu menang ya. Yang kolom kedua itu skemanya tabernakel. Yang merah itu tempat maha kudus. Yang kuning itu 2 tempat kudus. Yang satu itu halaman. Ini tingkat rohani menggambarkan tabernakel ini sederhana tapi artinya dalam, saudara. Menggambarkan tingkat rohani. Masih ingat 1 itu halaman. Itu nanti diserahkan sama antikris. Diinjak-injak sama antikris. Minimal kita mesti ada di tempat kudus nomor 2. Kalau saudara di nomor 2, saudara lebih dari pemenang. Mana gambarnya? Itu musuhnya ada berapa ini? 5 orang, itu lebih dari pemenang. Kalau menang itu musuhnya cuma 1, itu dianggap menang aja, biasa menang. Lebih dari pemenang musuhnya sudah 5, menang.
Pawai kemenangan, musuhnya puluhan. Tetap menang, itu namanya pawai kemenangan. Kesimpulan, perlengkapan akhir zaman lebih besar daripada pelayanan Kristus di dunia selama 3,5 tahun. Sekali lagi lebih besar. Kristus sudah ngomong, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari aku, kata Tuhan. Ya. Dan itu karena itu saya kutip. Perlengkapan akhir zaman lebih besar daripada pelayanan Kristus di dunia selama 3,5 tahun. Lebih besar dari pelayanan para rasul dalam hujan awal. Para rasul itu hujan awal. Nah kita ini kebagian hujan akhir, saudara. Ajaib dan luar biasa. Karena itu apa? Pesan saya, berjaga-jaga dan siap sedialah. Sulit? Saya katakan tidak sulit, sebab Roh Kudus yang bekerja. Saudara dan saya cuma diem. Artinya bukan diem apa? Kita cuma komitmen. Kita komitmen. Tadi pagi saya berkata sama pengerja ya. Berjaga-jaga dan siap sedia perlu diresponi. Apa? Responnya apa? Ketika saudara membaptis berdoa untuk orang terima Tuhan Yesus, mau didoakan apa yang saudara harapkan? Orang yang bersangkutan mesti ngomong, mau Pak, gitu. Mau Pak Pendeta, mesti ngomong begitu ya. Masa saudara bilang, mau didoakan terima Tuhan, terus dia diam aja. Itu enggak respon itu. Nah, saya menggarisbawahi, kita mesti meresponi. Mau berjaga-jaga dan siap sedia, mau gitu ya. Itu respon. Dan saudara mesti mengucapkan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau berjaga-jaga dan siap sedia. Nanti selanjutnya Tuhan yang support saudara. Roh Kudus yang bekerja. Kan kita sudah menyatakan, ya saya mau. Itu komitmen, tinggal komitmen kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini? Tapi Engkau memperhatikan kami luar biasa. Sampai langkah terakhir ketika kami bertemu dengan Tuhan. Semuanya dijamin oleh darah yang kudus. Karena Tuhan juru selamat kami. Tidak sepotong-sepotong. Tidak menyelamatkan terus ditinggal. Tidak. Tuhan akan terus menopang kami melalui Roh Kudus. Melalui fasilitas, melalui perlengkapan Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus. Semuanya melalui perlengkapan hujan akhir. Melalui janji-janji kemenangan demi kemenangan. Tuhan sudah janji. Karena itu kami bangga dan bersyukur. Ajar kami komitmen sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita. Haleluya Yesus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita diingatkan ketika kita baca
12 pengakuan percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Mari kita bangkit berdiri, saya bacakan firman, dan kita semua setelah firman selesai baru makan bersama-sama ya. Jangan makan duluan, makan bersama-sama setelah baca firman. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, amin. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perlengkapan-perlengkapan akhir zaman Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami mau komitmen, berjaga-jaga dan siap sedia untuk menyambut hari-hari terakhir. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang bimbang Tuhan teguhkan kami kembali. Perjalanan kami masih jauh. Kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini. Agar mereka terus berkemenangan. Lebih dari pemenang, bahkan pawai kemenangan. Banyak musuh, tapi semuanya dikalahkan. Karena itu banyak orang akan melihat tanda-tanda di langit. Matahari, bulan, dan bintang melengkapi kami semua sebagai gereja Tuhan. Masuk dalam akhir zaman. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati melalui perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan untuk setiap pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan barcode yang ada. Dan sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kau masih memberikan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah diberkati melalui pujian. Kami sudah diberkati melalui firman Tuhan. Kami sudah diberkati melalui perjamuan kudus-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dalam pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan dengarkan kelengkapan warta Jemaat selama sepekan. Untuk 7 Juni 2021 kita akan rapat pada hari Senin. Rapat majelis mengundang untuk seluruh kepala-kepala departemen, komisi untuk boleh hadir dan membicarakan program gereja Tuhan di tempat ini. Karena itu mengundang untuk semua boleh hadir pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Selasa hingga Sabtu akan ada doa pagi pukul 8 hingga 9 pagi. Bisa menyaksikan melalui via Zoom, mengajak untuk seluruh daripada jemaat bisa bergabung bersama-sama. Kita saling mendoakan, diberkati firman Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Rabu ada Komsel Pemuda dan Remaja. Untuk seluruh daripada kaula muda boleh hadir secara onsite, demikian juga bisa bergabung melalui via Zoom pada pukul 7 malam. Kamis pada 10 Juni 2021 kita akan ada sharing misi
pada pukul 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Tobi, mengajak untuk seluruh para pelayan-pelayan Tuhan. 50 pelayan Tuhan diwajibkan untuk hadir dan bisa bersama-sama kita sharing di dalam misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pada hari Sabtu akan ada youth service di tempat ini secara onsite pukul 6 sore. Demikian pemuda remaja yang tidak bisa hadir bisa mengikutinya melalui IG Live Youth Gubdi Pluit. Pada hari Minggu, Sunday Service pukul 9 pagi bisa sama-sama hadir jemaat Tuhan secara onsite, dan yang tidak bisa hadir bisa menyaksikan online YouTube channel Gubdi Pluit. Mari ajak seluruh keluarga kita untuk kita beribadah bersama memuliakan nama Tuhan. Kemudian Sunday School KA Gubdi Pluit pukul 9 pagi mengajak seluruh adik-adik kekasih bersama orang tua di rumah untuk kita bersama-sama berbakti kepada Tuhan melalui YouTube channel Gubdi Pluit. Mengingatkan untuk janji iman bagi seluruh panitia Natal dan jemaat Tuhan boleh bergabung bersama untuk kita menjadi saluran berkat Tuhan pada Natal 2021 ini. Demikian kita juga dapat memberkati untuk brosur Natal pada tahun ini kepada Gubdi Tangerang, dan kiranya kita bisa menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian untuk kelengkapan warta jemaat selama sepekan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita terima berkat Tuhan sebelum kita pulang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.